Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema Alam Barzah dalam Pandangan Al-Quran. Untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat banyak. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat memakmurkan rumah Allah, nikmat berzikir kepada Allah, nikmat berinteraksi dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan kenikmatan demi kenikmatan ini senantiasa dijaga oleh Allah hingga akhir hayat kita, sehingga kita kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk mampu menjaga sunnah-sunnah beliau, sehingga insya Allah kita termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Jamaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah Al-Hayatul Barzakhiyah fil Qur'anil Karim, atau kita terjemahkan Alam Barzakh dalam Pandangan Al-Quran. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan saya pribadi dan kita semuanya, karena berkaitan dengan sunnatullah yang pasti menimpa kita semuanya, yaitu sunnatullah yang bernama al-maut atau kematian.
Allah ingatkan kita semuanya dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka penting bagi kita hari ini untuk memahami tentang alam barzakh dalam pandangan Al-Quran sebagai bekal untuk memotivasi kita dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Jamaah dimuliakan oleh Allah, al-barzakh secara bahasa adalah makana baina syai'aini, sesuatu yang memisahkan di antara dua perkara. Bapak ibu punya rumah sebelahan, lalu dipisahkan oleh sebuah dinding, maka dinding itu disebut barzakh secara bahasa. Di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan salah satu fenomena ciptaannya di dunia, yaitu dua lautan yang bertemu tetapi tidak tercampur satu dengan yang lain. Dalam surat Ar-Rahman yang sering kita baca ayat 19 dan 20, kata Allah, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah membiarkan dua lautan bertemu. Di antara keduanya terdapat barzakh, pemisah yang menyebabkan satu dengan yang lain tidak saling melewati. Diteliti oleh para ahli, ditemukan di daerah perbatasan antara Afrika dengan Eropa, yaitu antara Maroko dengan Spanyol. Maka dua lautan bertemu, warnanya beda, kemudian rasanya beda, persis seperti yang digambarkan oleh Allah dalam ayat tadi. Keduanya dipisahkan oleh pemisah yang menyebabkan satu dengan yang lain tidak saling bercampur. Orang yang menemukan fenomena itu mencari literatur sebagai referensi dari berbagai agama, maka yang ditemukan hanyalah literatur Islam, yaitu di dalam Al-Quran. Ini barzakh secara bahasa. Secara istilah seperti disebutkan oleh Ibnul Mandzur dan lainnya, barzakh itu adalah makana bainad dunya wal akhirah min ba'dil mauti qablal hasyri, yaitu sesuatu yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sejak manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tiba hasyr, pengumpulan atau disebut hari kebangkitan, maka pemisah di antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itulah yang disebut alam barzakh. Ayat yang saya baca di mukaddimah tadi, surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, adalah ayat yang menjelaskan tentang adanya kehidupan barzakh.
Kata Allah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika salah satu dari mereka didatangi kematian, maka mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, sehingga kami bisa beramal saleh dengan sisa harta yang kami tinggalkan. Jadi penyesalan terbesar manusia setelah diwafatkan oleh Allah tidak lain tidak bukan adalah karena ingin beramal saleh. Maka bersyukur Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita di dunia ini dihimpun oleh Allah di dalam amal saleh, dalam salat berjamaah, dalam zikir kepada Allah, dalam majelis ilmu. Ini adalah kebersamaan yang mahal. Kalau kita tidak meraihnya di dunia hari ini, maka kelak kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itulah kalimah yang dia ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka terdapat barzakh, hingga mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kehidupan akhirat itu ada, bahkan menjadikan iman terhadap hari akhirat sebagai salah satu rukun iman, yang iman itu tidak sah kalau tidak mengimani adanya hari akhirat. Maka rukun iman dijelaskan oleh Nabi ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, beritahu aku wahai Muhammad tentang iman. Qala al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu mengimani Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman terhadap hari akhir, dan kamu beriman terhadap qada dan qadar. Jadi tidak sah iman seseorang kalau tidak mengimani adanya hari kiamat. Al-Quran memberitahu kita di antara fenomena yang diingkari oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi adalah fenomena hari kiamat. Ya, mereka tidak mempercayai itu. Maka datang orang musyrik menghadap Nabi sambil membawa tulang yang sudah rapuh. Tulang itu kalau kena sinar matahari terus menerus, ya, maka lama-lama dia akan rapuh, mudah untuk dipatahkan. Maka orang musyrik itu menghadap Nabi sambil mematahkan tulang tadi. Kata dia, ya Muhammad, may yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang ini yang sudah hancur, ya? Maka diabadikan di dalam surat Yasin yang sering kita baca, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya tidak lain tidak bukan adalah zat yang menciptakannya. Kalau Allah mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar mengembalikan yang pernah ada. Logikanya lebih mudah apa lebih susah, Pak? Lebih mudah mengembalikan sesuatu yang pernah ada.
Wong yang belum ada diadakan oleh Allah itu mudah, apalagi sekedar mengembalikan yang pernah ada. Meskipun segala sesuatu sama bagi Allah, mudah semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi tidak sah iman orang yang mengingkari hari kiamat. Ya. Maka kalau hari ini ada orang yang mengulangi fenomena itu, fenomena di zaman Nabi, mengingkari hari kiamat. Begitu ada dai, ada ustaz, ada ulama menjelaskan tentang fenomena akhir zaman, maka dia dituduh peramal. Ya, sah enggak iman orang yang seperti itu? Tidak sah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, maka mengimani alam barzakh, ya, ini sebuah keniscayaan. Karena alam barzakh adalah permulaan menuju hari kiamat. Makanya sahabat Utsman bin Affan diriwayatkan, ya, menangis setiap kali menziarahi kubur. Bapak Ibu kalau ziarah kubur, ya, nangis atau tertawa? Utsman bin Affan kalau ziarah kubur menangis. Maka sahabat merasa heran, wahai Utsman, mengapa setiap kali engkau ziarah kubur engkau menangis? Air mata deras mengalir hingga membasahi jenggot beliau. Maka beliau menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminha fama ba'dahu aisar, wa illam yanju minha fama ba'dahu asyad. Alam kubur itu adalah tempat pertama menuju kehidupan akhirat. Siapa yang di alam kubur selamat, maka kehidupan setelahnya mudah. Tapi siapa yang di alam kubur sudah tidak selamat, maka kehidupan setelahnya adalah kehidupan yang teramat berat. Jadi barzakh ini permulaan menuju kehidupan akhirat. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, ayat-ayat Al-Quran menggambarkan, ya, tidak hanya satu ayat tapi banyak ayat, betapa alam barzakh itu nyata dan setiap kita wajib untuk mengimaninya. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Nabi pun menjelaskan di dalam banyak hadisnya. Contoh misalnya, ya, dalam ayat 99 dan 100 surat Al-Mu'minun tadi disebut dengan jelas oleh Allah kata barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka terdapat barzakh hingga mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama, ya. Ayat yang kedua, ketika Allah menjelaskan tentang nasibnya Fir'aun, manusia yang begitu sombong, begitu angkuh, mengaku sebagai Tuhan, ya, maka segala bentuk kesombongan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sombong karena kekuasaannya, karena pasukannya yang kuat. Contoh siapa? Fir'aun, ya. Contoh yang lain Namrud. Dua-duanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sombong karena hartanya banyak. Dalam sejarah juga sudah ada. Contohnya siapa? Qarun, sama dibinasakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kesombongan ini merasuk ke dalam hati kita, karena sombong ini adalah talbisnya iblis untuk menyesatkan manusia, termasuk sombong dengan amal saleh. Hati-hati, jangan sampai ya amal-amal saleh kita disusupi sifat sombong. Begitu pulang dari Masjid An-Nur, ya, lihat tetangganya dengan tatapan meremehkan, ya, seolah-olah kita ini ahli surga, tetangga kita ahli neraka. Hati-hati, ini tipu dayanya iblis untuk menyesatkan manusia. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah abadikan nasibnya Fir'aun itu di dalam surat Ghafir ayat yang ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Neraka itu ditampakkan kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, di waktu pagi dan di waktu petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, maka Allah berkata kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang pedih. Maka apa makna neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan tentaranya itu di waktu pagi dan petang? Kata para ulama tafsir, maknanya adalah azab kubur. Jadi salah satu bentuk azab kubur itu ditampakkan kepadanya neraka di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi melihat neraka itu sudah cukup menjadi sebuah azab, padahal baru melihat. Bagaimana kalau dimasukkan ke dalamnya? Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ini ayat-ayat yang berbicara tentang bahwa alam barzakh itu nyata. Dalam hadis, ya, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang alam barzakh, bahwa barzakh itu nyata. Di antaranya hadis yang diceritakan oleh Utsman tadi. Kemudian hadis yang lain diceritakan oleh Ibnu Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hadzal du'a kama yu'allimuna al-Qur'an. Adalah Nabi mengajari kami sebuah doa seperti mengajari kami satu surat dari Al-Quran. Kalau ada sebuah doa diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, persis seperti mengajarkan sebuah surat dalam Al-Quran. Kira-kira doa itu penting atau tidak, Pak? Penting. Apa isi doa itu? Yaitu yang kita baca setelah tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi perlindungan dari 4 perkara, ya, dari azab kubur, dari azab neraka jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya dajjal, ya. Jadi bahkan azab kubur ini disebut pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi hadis dari Zaid bin Thabit, ketika Rasulullah melewati sebuah tembok Bani Najjar, di situ ada sekitar 6 makam. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang tahu sejarah
6 makam ini? Maka salah satu sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Mereka yang meninggal di situ adalah orang-orang musyrik. Ya. Maka Rasulullah mendengar terjadi azab kubur di dalam 6 kuburan tadi. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, ista'izu li akhikum, ya, min azabil qabr. Mintalah kalian perlindungan dari azab kubur. Lalu kata Nabi, ista'izu min azabi jahannam. Mintalah kalian perlindungan dari azab neraka jahannam. Maka para sahabat membaca, a'udzu billahi min azabil qabr, a'udzu billahi min azabi jahannam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, laula an tudafinu lada'autullaha ayyusmi'akum min azabil qabr allazi asma'u minhu. Seandainya bukan karena kalian nanti saling memakamkan, maka tentu aku akan memohon kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab kubur kepada kalian seperti yang Allah perdengarkan kepadaku. Bapak kalau ditawari mendengar azab kubur, tertarik atau tidak, Pak? Ya. Kalau suara azab kubur itu kita dengar, maka kita tidak akan lagi merasakan nikmatnya kehidupan. Makan tidak lagi nikmat, minuman tidak lagi nikmat, ya. Bahkan punya istri pun tidak lagi nikmat karena mendengar suara azab kubur. Bagaimana dahsyatnya azab kubur itu, ya. Disebutkan dalam satu riwayat, orang yang meninggal itu dikuasakan kepada makhluk yang mengerikan. Dia buta, dia tuli, tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Di tangannya terdapat gada yang terbuat dari besi. Kalau gada itu dipukulkan ke gunung, maka gunung pun hancur jadi debu. Maka kata Nabi, di antara bentuk azab kubur itu, fayadribuhu darbatan yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib ghairu tsaqalain. Dia dipukul dengan gada tadi. Suara pukulan itu terdengar dari ujung barat hingga ujung timur. Didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali 2, yaitu manusia dan jin. Ya. Ini di antara hadis yang menjelaskan bahwa alam barzakh itu nyata. Hadis yang lain yang sering kita dengar, Rasulullah dan para sahabat melewati 2 kuburan. 2 kuburan itu penghuninya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendengarnya. Maka Rasulullah menjelaskan, ista'izu li akhikum min azabil qabr. Mintakan perlindungan untuk saudara kalian ini dari azab kubur. Para sahabat seketika mengatakan, na'udzu billahi min azabil qabr. Kami semua berlindung dari azab kubur. Lalu kata Nabi, innahuma la yu'adzabani. Sungguh kedua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya diazab bukan karena dosa yang besar, ya. Jadi bayangkan, dosa kecil saja itu sudah cukup bisa mendatangkan azab kubur, apalagi dosa yang besar. Apa kata Nabi? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satu tidak beres urusan bersuci dari air kencingnya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang satu, ya, gemar mengadu domba. Jemaah dimuliakan oleh Allah, semua hadis-hadis tadi menggambarkan betapa azab kubur itu nyata. Alam barzakh itu ada.
Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa alam barzakh itu ada. Setelah kita faham apa itu barzakh, ya, dan bagaimana sikap Ahlus Sunnah, ya, dalam meyakininya, maka berikutnya mari kita bahas apa saja perkara yang menyebabkan dahsyatnya azab kubur. Pertama yaitu al-kufru billah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran ini di dunia hingga di akhirat mendatangkan bencana. Di dunia mendatangkan bencana, di alam barzakh mendatangkan bencana, di akhirat pun mendatangkan bencana. Bagaimana kekufuran di dunia mengundang bencana? Al-Quran mengkisahkan tentang negeri Saba, ya, dalam surat Saba, sebuah negeri yang subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Bahkan Allah menyebutnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang menjadi cita-cita seluruh umat manusia hari ini. Kata Allah, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh telah ada pada negeri Saba itu, ya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Setiap rumah di negeri itu memiliki 2 kebun di kiri dan kanannya. Kalau cuma kebun kan kita punya, bahkan luas, berhektar-hektar. Apa yang membedakan kebun di negeri itu sehingga menjadi tanda kebesaran Allah? Dalam tafsir ayat itu disebutkan, orang untuk mendapatkan buah-buahan itu tidak perlu bersusah payah, nggak perlu bawa galah, nggak perlu pakai tangga, nggak perlu manjat. Cukup orang masuk ke dalam kebun, bawa keranjang kosong, maka pohon itu menjatuhkan buahnya sendiri-sendiri. Buah yang sudah matang, siap untuk dimakan. Coba kita cari kebun hari ini yang seperti itu, ada atau tidak, Pak? Ya, nggak ada. Sekalipun masuknya bayar mahal, nggak ada. Ya, itulah tanda kebesaran Allah untuk negeri Saba. Apa sebabnya? Keimanan. Begitu Ratu Bilqis memutuskan beriman, mengikuti Nabi Sulaiman, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, maka Allah hadirkan keberkahan yang luar biasa ke negeri itu, ya. Maka Allah menyebutnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di akhir ayat. Negeri yang baik dan Allah pengampun kepada mereka. Tapi kata Allah berikutnya, fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa asli wa syai'im min sidrin qalil, dzalika jazainahum bima kafaru fahal nujazi illal kafur. Mereka lalu berpaling, mereka kembali menyembah matahari, menyembah bintang-bintang, maka Allah kirim banjir besar, menghancurkan kebun-kebun yang indah tadi.
lalu setelah kebun itu hancur, yang tumbuh hanyalah tanaman-tanaman berduri yang buahnya terasa pahit. Zalika jazainahum bima kafaru fahal nujazi illal kafur. Kami berikan balasan yang seperti itu disebabkan kekufuran mereka, dan tidaklah kami membalas seperti itu kecuali kepada orang-orang kafir. Ini di dunia, ya. Di alam barzah sama, kekufuran mendatangkan bencana. Dalam hadis yang sangat panjang diceritakan oleh Bara bin Azib, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga lainnya. Hadis yang sangat panjang. Bagaimana bedanya orang mukmin dan orang kafir ketika diwafatkan oleh Allah. Cara wafatnya beda, nasibnya di alam barzah berbeda. Kata Nabi, "Idza kana al-mu'min fi inqita'in minad dunya wa iqbalil akhirah." Ketika seorang mukmin di penghujung kehidupannya, siap untuk menuju akhirat, ya. Nazala alaihi malaikatun minas sama, maka para malaikat dari langit turun kepadanya. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah, ya. Para malaikat itu, kata Nabi, bidul wujuhuhum kasyamsi. Malaikat itu wajahnya putih-putih bagaikan matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan wewangian surga. Kemudian yajlisuna maddal basar, mereka duduk sejauh mata memandang, ya, hanya saja kita tidak melihat. Fayaji'u malakul maut ilaihi, maka malaikat maut duduk, ya, malaikat maut datang kepadanya. Fayajlisu inda ra'sihi, lalu duduk di samping kepalanya. Fayaqulu, malaikat maut itu kemudian berkata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratim mir rabbiki wa ridwan, keluarlah kamu menuju ampunan dan ridha dari Tuhanmu. Fayakhruju, ya, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fissiqa, maka keluarlah ruh itu dengan lembut seperti keluarnya tetesan air dari teko, ya, teko tahu Pak? Begitu air keluar dari teko, maka mudah, lembut, seperti itulah keluarnya ruh seorang mukmin. Maka malaikat semuanya menyambutnya, ya, tidak melepaskannya sedikit pun. Tercium wewangian surga. Setiap malaikat bertanya, ma hadhihir ruh at-tayyibah, ini ruhnya siapa kok harum sekali? Maka dijawab dengan panggilan terbaiknya ketika di dunia. Ini ruhnya Pak Haji, ketua DKM Masjid An-Nur, ya. Ini ruhnya muadzin, ini ruhnya imam, ini ruhnya ahli masjid, ahli Quran. Dijawab dengan panggilan terbaiknya ketika di dunia. Maka ruh itu dibawa ke langit. Setiap pintu langit dibukakan, dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam hingga ketujuh. Maka di langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, uktubu
kitaba abdi fi illiyin. Catatlah hambaku ini di dalam illiyin, ya, sebuah tempat yang mulia di atas langit yang ketujuh, yang disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apa illiyun itu? Yaitu kitab yang tersimpan, ya, yang disaksikan oleh para malaikat. Lalu kata Allah, ya, kembalikan ruhnya itu ke jasadnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Begitu disebutkan dalam surat Toha, ya. Yaitu ayat yang ke-55. Dari tanah aku ciptakan dia, ya, kemudian ke tanah dikembalikan, dan dari tanah pula nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu datanglah dua malaikat, ya. Malaikat siapa, Pak? Mungkar dan Nakir. Begitu disebutkan dalam hadis yang lainnya. Malaikat Mungkar dan Nakir itu bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum wa madza yudrika. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa orang ini yang diutus kepadamu? Apa yang dia ajarkan kepadamu? 4 pertanyaan ini kalau dihafal, ya, Bapak Ibu mau menghadapi ujian akhir semester, lalu dosen membocorkan pertanyaannya hanya 4. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa orang ini yang diutus kepadamu? Apa yang dia ajarkan? Kira-kira untuk menghafal jawabannya butuh berapa menit, Pak? Ya, wah, mudah Ustaz ternyata. 1 menit selesai dihafal. Ya, siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa orang ini yang diutus kepadamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan kepadamu? Quran. Mudah kan? Allah, Islam, Muhammad, Quran. Itu butuh berapa menit kalau dihafal, Pak? Tapi yang menentukan manusia bisa menjawab pertanyaan hari itu bukan kecerdasannya, bukan daya hafalnya, tapi yang menentukan adalah apa? Amalnya. Maka kalau mukmin mudah menjawab, ya. Begitu ditanya man rabbuka, dia menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa madinuka, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang ini yang diutus kepadamu? Dia menjawab huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madza yudrika, apa yang dia ajarkan kepadamu? Jaa bil haqqi min indi rabbih, dia membawa kebenaran dari Tuhannya, yaitu Al-Qur'an. Faqara'tuhu fa'amantu bihi wa saddaqtu, aku membacanya, aku mengimaninya, aku pun membenarkannya. Inilah makna surat Ibrahim yang ke-27, ya. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Makna diteguhkan dalam kehidupan dunia yaitu sibuk dengan amal saleh. Maka saat Bapak Ibu berjamaah di masjid, zikrullah, menghadiri majelis ilmu seperti ini, itu isyarat
bapak ibu sedang diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu maksud diteguhkan di akhirat, kata para ulama tafsir, di antaranya dimudahkan dalam menjawab pertanyaan mungkar nakir. Maka sebagaimana di dunia kita diteguhkan oleh Allah di atas amal saleh, mudah-mudahan nanti di alam barzakh dimudahkan oleh Allah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena hari itu yang menentukan bukan kecerdasan kita, tapi amal-amal saleh kita. Maka setelah jawabannya benar, ada seruan mengatakan, ang sadaqa abdi, hambaku ini benar, fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hamparkan untuknya jalan ke surga, pakaikan kepadanya pakaian surga, bukakan untuknya pintu surga, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka dia pun merasakan segarnya surga dan harumnya surga. Maka sebagaimana melihat neraka itu jadi azab kubur, sama melihat surga itu adalah menjadi nikmat kubur. Fayufsahu qabruhu madda basarih, lalu kuburnya dilapangkan oleh Allah sejauh mata memandang. Kemudian didatangi oleh sosok manusia yang baik wajahnya, harum baunya, lembut tutur katanya. Maka orang ini pun heran, siapa kamu? Dia berkata, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Ini kalau mukmin. Tapi kalau kafir sebaliknya, kondisi ketika dicabut nyawanya berbeda, kondisi ketika di alam barzakhnya berbeda. Kata Nabi, wa ammal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalil akhirah. Adapun orang kafir di penghujung kehidupannya, ketika hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, nazala alaihi malaikatun minas sama, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Sudul wujuh, malaikat-malaikat itu hitam wajahnya, mengerikan. Ma'ahum al-masuh, mereka membawa kain yang kasar. Dalam riwayat lain ditambahkan busuk baunya. Kemudian fayajlisuna ilaihi maddal basar, malaikat-malaikat itu duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Fayaji'u ilaihi malakul maut, lalu malaikat maut mendatanginya. Wa yajlisu 'inda ra'sihi, duduk di samping kepalanya. Malaikat maut itu berkata, ayyatuhar ruhul khabithah, ukhruji ila ghadabim mir rabbiki wa sakhatih. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah kamu menuju kemurkaan Tuhanmu. Maka bagaimana cara malaikat itu mencabutnya? Seperti orang menggunakan besi yang ujungnya bermata dua untuk mencabut bulu-bulu domba. Kasar. Itu cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Kemudian sama seperti sebelumnya, jiwa atau ruh itu disambut para malaikat. Tapi kali ini para malaikat heran, ini ruhnya siapa? Busuk baunya. Maka dijawab dengan panggilan terburuknya ketika di dunia. Ini ruhnya koruptor, ini ruhnya begal,
Ini ruhnya geng motor. Ini ruhnya penista agama. Ya. Dijawab dengan panggilan terburuknya ketika di dunia. Lalu ruh itu dibawa ke langit. Maka di langit pertama saja sudah tidak dibukakan. Ini makna ayat Allah di surat Al-A'raf ayat 40. Innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya, maka tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit dan tidak masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum. Mungkin atau tidak, Pak? Unta masuk lubang jarum? Nggak mungkin. Seperti itulah orang-orang kafir. Tidak mungkin dibukakan pintu langit untuknya, tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga. Maka dikembalikan ke jasadnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah dia diciptakan, ke tanah dikembalikan, dari tanah pula nanti akan dibangkitkan. Lalu didatangi oleh dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum wa madza yudrika. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa orang ini yang diutus kepadamu? Apa yang dia ajarkan kepadamu? Setiap kali ditanya, maka dia menjawab, la adri. Aku tidak tahu. Dengan penuh ketakutan dia menjawab dengan jawaban seperti itu. Maka terdengar seruan dari langit, angkadzaba abdi, hambaku ini dusta. Fa'afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Hamparkan untuknya jalan ke neraka, bukakan untuknya pintu neraka, pakaikan kepadanya pakaian neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Maka dia pun merasakan panasnya neraka, merasakan bau busuknya neraka. Kemudian setelah itu wa yudayyaqu qabruhu hatta takhtalifa adla'uh. Dihimpit kuburnya sehingga hancur tubuhnya, tulang-tulang rusuknya bersilangan satu sama lain. Tidak hanya sampai di situ, dikuasakan kepada makhluk yang tuli, buta, tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Di tangannya terdapat gada yang terbuat dari besi. Kalau gada itu dipukulkan ke gunung, gunung pun hancur jadi debu. Maka dipukullah dia dengan gada itu. Suara pukulan itu terdengar dari ujung barat hingga ujung timur, didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali dua, manusia dan jin. Ya. Lalu tidak hanya sampai di situ, dia ditemani oleh sosok yang wajahnya mengerikan, baunya busuk, tutur katanya kasar. Dia pun ketakutan, dia bertanya, man anta, kamu ini siapa? Maka sosok itu mengatakan, ana amalukat talih, aku adalah amal jelekmu ketika di dunia. Ya. Jadi pertama yang menyebabkan azab kubur adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menyebabkan azab kubur adalah al-i'rad an zikrillah, berpaling dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak lagi ingat Allah, yang diingat hanya dunia, yang dia kejar dunia. Dari sejak bangun tidur hingga tidur kembali, di benaknya dunia.
Dia halalkan segala cara, yang penting dunia tercapai. Ada orang seperti itu, Pak? Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah ingatkan dalam surat Toha ayat 124 dan seterusnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka aku siapkan untuknya ma'isyatan dhanka, ya, kehidupan yang kosong. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia di hari kiamat kelak, ya, dalam keadaan buta. Maka dia pun bertanya, ya Allah, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Bukankah dulu aku melihat? Kata Allah, begitulah, ya, dulu kami berikan kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, melupakannya. Maka hari ini kamu pun menjadi manusia yang dilupakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ma'isyatan dhanka. Sebagian ulama tafsir menganggapnya sebagai azabud dunya, azab dunia. Orang yang hatinya dibutakan oleh dunia, ya, maka kehidupannya hampa, kehidupannya kosong, tidak ada makna, ya. Apa sebabnya? Orientasinya dunia. Maka waktunya habis, umurnya habis untuk sekedar mengejar dunia. Begitu, ya, usianya habis, maka dia pun menyesal. Rupanya dunia yang dia kejar selama ini, sampai peras keringat, banting tulang, entah gimana caranya itu, ya. Malam jadi siang, siang jadi malam, nggak sempat sholat, nggak sempat zikir, nggak sempat ngaji. Rupanya begitu dia mati, semua itu dibawa apa ditinggal, Pak? Ditinggal. Mobilnya ditinggal, rumahnya ditinggal, keluarganya, anak istrinya ditinggal semuanya. Maka dia pun menyesal. Ini menurut sebagian ulama. Menurut ulama yang lain, ma'isyatan dhanka ini adalah bentuk azab kubur, ya, bentuk azab kubur. Ini dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, ya, dijelaskan pula oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa maksud ma'isyatan dhanka adalah azab kubur, ya. Apa sebabnya? Karena di ayat 127, ya, disebutkan bahwa azab akhirat itu wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Azab akhirat itu adalah azab yang, ya, dahsyat dan azab yang kekal. Maka berarti ma'isyatan dhanka ini adalah azab kubur, ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi perkara kedua yang menyebabkan azab kubur adalah apa? Al-i'rad an dzikrillah, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kehidupan kita hari ini sampai berpaling dari Allah. Pastikan arah kehidupan kita tidak lain tidak bukan lillah.
orientasi yang dibangun oleh para nabi itu adalah orientasi lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Ketika Nabi Yakub alaihissalam hendak diwafatkan oleh Allah, maka beliau berpesan kepada anak-anak keturunannya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang kalian sembah setelahku nanti. Ini menanamkan orientasi lillah kepada keturunan-keturunannya. Demikian pula Rasulullah, di antara doa yang beliau panjatkan, wala taj'alid dunya akbara hammina, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini orientasi terbesar dalam hidup kami. Maka Rasulullah hendak menanamkan orientasi lillah. Hidup kita itu tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai meninggalkan orientasi itu, maka itu menyebabkan azab kubur. Ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu an-nifaq. Yang menyebabkan azab kubur adalah kemunafikan. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila azabin azim. Dan di sekitar kalian, ya, orang-orang Arab Badui, ada yang orang-orang munafik. Demikian pula, ya, dari penduduk Madinah itu juga ada yang munafik. Mereka keterlaluan dengan kemunafikannya. Kamu tidak mengetahui mereka, tapi kata Allah, kami mengetahui mereka. Kami akan azab mereka 2 kali. Kemudian kami kembalikan kepada azab yang besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ayat ini turun, Rasulullah sedang, ya, khutbah Jumat. Maka bayangkan, Rasulullah menunjuk, ya, si fulan, ya, untuk keluar dari masjid. Keluar kamu, ya, li'annaka munafik, karena kamu munafik. Keluar kamu, karena kamu munafik. Keluar kamu, karena kamu munafik. Maka Umar saat itu telat. Beliau mengira sholat Jumat sudah selesai. Ya, kata para sahabat, berbahagialah wahai Umar, sholat Jumat belum dimulai. Allah membuka tabir orang-orang munafik. Maka makna ayat ini, sanu'adzibuhum marrataini, kami akan azab mereka 2 kali. Kata Ibnu Abbas, maksud di azab 2 kali itu apa? Pertama, azab di dunia, dibongkar aibnya oleh Allah. Orang-orang jadi tahu, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Ini azab yang pertama. Azab kedua, kata Ibnu Abbas, adalah azab di dalam kuburnya. Ya. Sebelum nanti azab yang ketiga dikembalikan oleh Allah kepada azab yang besar, yaitu azab neraka di hari kiamat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu menjadi keraknya neraka. Ya, kalau bahasa Jawanya intipnya neraka. Ya. Ini, ya, beberapa perkara yang menyebabkan dahsyatnya azab kubur. Kufur kepada Allah, berpaling dari mengingat Allah, dan yang ketiga adalah kemunafikan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin.
Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilahkan kepada para jemaah jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Bu, silakan Pak. Pertanyaan saya cuma satu, Ustaz. Setiap sholat kita akan selalu mengucapkan istighfar. Apakah tanda-tanda kita tobat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, istighfar ini adalah ya perkara yang sangat penting. Nabi manusia terbaik, tapi beliau sering sekali beristighfar. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Dalam sehari aku beristighfar mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Riwayat lain mengatakan aksar min mi'ati marrah, lebih dari ya 100 kali. Apa sebabnya? Ya, pertama, istighfar ini adalah tanda kebijaksanaan seorang mukmin. Orang mukmin itu orientasi terbesar dalam hidupnya adalah ampunan Allah. Maka seorang ulama mengatakan laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallah al-afwa. Ya, bukanlah seorang yang arif mengenal Allah dengan sebenarnya, atau kita maknai bijaksana. Orang yang tujuan ibadahnya kepada Allah itu bukan meraih ampunan Allah. Maka biasakan kalau kita sholat, kita puasa, ya, kita beribadah apapun, satu tujuannya meraih ampunan Allah. Jangan sampai ibadah-ibadah kita tujuannya duniawi, ya, sholat duha biar kaya, ya, tahajud biar naik pangkat. Nah, jangan. Makanya Nabi banyak beristighfar, ya. Setiap habis sholat kita beristighfar, ya. Lalu apa tanda taubat kita diterima oleh Allah? Ya. Yang mengetahui taubat itu diterima atau tidak, itu siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi ada tanda, ya, bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan oleh para ulama terkait kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, Bapak Ibu masih ingat? Di zaman Nabi Musa terjadi paceklik, kemarau panjang. Maka 70.000 kaumnya Nabi Musa mendatangi beliau agar memohon kepada Allah supaya Allah segera turunkan hujan. Maka Nabi Musa memimpin munajat kepada Allah, diikuti 70.000 umatnya. Munajat yang luar biasa, dipimpin manusia terbaik di zamannya, ya.
Rupanya munajat yang begitu dahsyat belum diijabah oleh Allah. Maka Allah memberitahu Musa apa sebabnya. Ya, Nabi Musa itu sampai mengadu, "Ya Rabb, anaqasat manzilati 'indak." Ya Allah, apakah kedudukanku di sisimu berkurang? Aku ini rasulmu, kekasihmu. Ya, aku ini masih nabi apa bukan? Kok doa enggak diijabah? Ya, itu kalau bahasa kita begitu. Maka Allah memberitahu sebabnya. Ada satu di antara kaummu maksiat kepadaku 40 tahun lamanya. Maka begitu tahu sebabnya, Nabi Musa marah. Nabi Musa khutbah, "Siapa di antara kalian yang maksiat kepada Allah 40 tahun lamanya? Pergi dari sini." Ya, diusir. Maka kalau ada pelaku maksiat, dikasih surat RT diabaikan, kasih surat RW dirobek malah. Maka orang seperti itu diapain, Pak? Ya, diusir dari lingkungan. Apa sebabnya? Dia menjadi pengundang bencana. Maka tidak ada satupun orang berani beranjak dari tempat duduknya. Tapi orang yang merasa berdosa ini, dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Dia mengadu, "Ya Allah, yang dimaksud kekasihmu Nabi Musa tidak lain tidak bukan aku orangnya. Aku yang terus menerus maksiat kepadamu. Gara-gara maksiatku orang menderita, orang kesusahan, sawah ladang mati kekeringan, hewan ternak mati kehausan, orang menderita kesusahan, semua karena aku ya Allah. Saksikan ya Allah, aku taubat kepadamu dengan taubat sesungguhnya. Ya Allah, engkau tutupi aibku 40 tahun lamanya, padahal aku terus maksiat kepadamu. Maka jangan engkau bongkar aibku setelah aku taubat kepadamu." Seketika turun hujan yang sangat lebat. Nabi Musa sampai heran, "Ya Allah, bukankah engkau katakan ada satu dari kaumku maksiat kepadamu 40 tahun lamanya? Ini belum ada satupun yang pergi dari sini. Kenapa engkau sudah turunkan hujan?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Orang yang aku maksud telah bertaubat, aku terima taubatnya, aku ampuni dia, aku tahan hujan karena dia. Sekarang aku turunkan hujan juga karena dia." Ya. Maka Nabi Musa penasaran, "Arini dzalikar rajul." Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa orang itu. Kata Allah, "Aku telah tutupi aibnya 40 tahun lamanya, padahal dia maksiat kepadaku. Tidak mungkin aku bongkar aibnya setelah dia taubat kepadaku." Maka kata para ulama, tanda diterimanya taubat seseorang di antaranya adalah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ada perubahan yang baik pada dirinya. Sebelumnya enggak sholat, jadi sholat. Sebelumnya enggak pernah ngaji, jadi rajin ngaji. Sebelumnya kasar kata-katanya, setelah taubat tidak lagi kasar kata-katanya. Sebelumnya galak sama manusia, setelah taubat jadi ramah sama tetangga, sama kawan-kawannya. Itu isyarat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari ibu-ibu mungkin yang ditanyakan. Ya. Berkaitan dengan kajian Ustaz bulan lalu tentang sholat sunnah, masalah sunnah, bahwa seorang menjalankan ada sholat sunnah, tahiyatul masjid. Apakah boleh dalam satu sholat 2 rakaat itu dengan 3 niat, Ustaz? Niat tahiyatul masjid, niat sholat wudhu, terus niat qobliyah. Baik. Satu sholat sunnah niatnya 3. Jadi 3 in 1. Gitu, Bu. Ya, kayak sampo. Ya tahiyatul masjid, ya qobliyah subuh, ya subuh gitu. Oh, wudu. Wudu. Berarti semuanya sunnah. Baik. Salat sunnah. Ya.
yang sifatnya sama itu bisa digabungkan. Ya, misalnya seperti yang Ibu tanyakan tadi, ya, waktunya sempit, tertulis di alarm 3 menit lagi iqamah. Ya, Bapak Ibu telat datang, baru selesai wudhu, sementara iqamah tinggal berapa menit? 3 menit. Kalau dipakai 3 sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah subuh, nggak cukup waktunya. Apalagi jamaah Masjid An-Nur, khusyuk sholatnya. Ya, sekali sholat butuh waktu 5 menit 10 menit. Ya, maka boleh digabung dengan catatan hukumnya sama, sifatnya sama. Sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, hukumnya apa? Sunnah. Sifatnya sama, 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu, hukumnya apa? Sunnah. Sifatnya juga sama, 2 rakaat. Sholat sunnah qobliyah subuh, hukumnya sama, sunnah, sifatnya juga sama. Maka boleh digabungkan. Jadi ini 3 in 1, ya. Tapi ingat, pahalanya adalah sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, jangan nanti pulang dari sini, oh enak ya, hemat, sistematis. Ya, kalau begitu mulai sekarang saya niatnya ropel aja. Ya, sholat duha 2 rakaat, ya sholat qadha qobliyah subuh, ya qadha qiyamul lail misalnya. Jadi rangkap niat, ya. Maka ingat, pahalanya berarti berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, al ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar jerih payah. Ibu sholatnya banyak, ya pahalanya besar. Sholatnya sedikit, meskipun niatnya ropel tadi, ya pahalanya sedikit. Ya, tetapi ada satu yang menggembirakan, yaitu tentang masalah keistiqomahan. Betapa orang yang istiqomah dengan yang tidak, itu Allah bedakan. Bapak Ibu rajin sholat, ya, sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Satu ketika mengalami kondisi yang nggak sempat menunaikan itu. Begitu datang ke masjid sudah iqamah. Kalau iqamah dikumandangkan, nggak ada sholat sunnah kecuali sholat wajib bersama imam. Maka meskipun Bapak Ibu tidak sempat sholat sunnah qobliyah, tapi dicatat oleh Allah sholat sunnah qobliyah, meskipun tidak mengamalkan. Apa sebabnya? Istiqomah. Ya. Demikian pula karena safar, karena sakit, sehingga tidak sempat menunaikannya, maka tetap tercatat pahala di sisi Allah sholat sunnah. Apa sebabnya? Istiqomah. Makanya biasakan, ya, istiqomah menunaikan sholat sunnah, sehingga sekalipun kita uzur tetap tercatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mengingat waktu cukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan doa yang mustajab, di antaranya doa setelah amal saleh. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk beramal saleh di jalan Allah, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah selamatkan kita semuanya dari azab kubur. Sekaligus tidak lupa di majelis yang mulia ini kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ini sudah agresi hari yang keberapa? Ya, 22.
sudah ribuan ya kaum muslimin di Palestina menjadi korban kebiadaban Zionis Israel laknatullah alaih. Maka kepedulian terhadap Palestina itu bukan sekedar masalah kemanusiaan, tapi ini adalah ya masalah ukhuwah, persaudaraan ya yang dilandasi dengan spirit keimanan. Dan ini masalah yang tidak terpisahkan dari agama kita, karena Rasulullah berpesan kepada para sahabat, kepada kita semua, alaikum bisyam, alaikum bisyam, alaikum bisyam. Hendaknya kalian jaga negeri Syam, kalian perhatikan negeri Syam, kalian lindungi negeri Syam. Negeri Syam itu hari ini Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon. Ya, maka memperhatikan mereka, peduli terhadap mereka, ini adalah wasiat Rasulullah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bantuan yang kita berikan, doa yang kita panjatkan menjadi salah satu bentuk jihad yang hari ini bisa kita tunaikan ya. Dan mudah-mudahan itu meringankan hisab kita di hadapan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana, walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina wal mujahidina fi sabilika fi Filastin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ala a'daika a'daid din minal yahudi wan nasara wal musyrikina wal munafiqina wa man awanahum. Allahumma zalzilil arda min tahti aqdamihim wa subal azaba alaihim min fawqihim bi izzatika wa quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an fakhudhu akhdha azizim muqtadir. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik fa innahum la yu'jizunak. Allahumma jama' kalimatal muslimina alal haqq. Allahumma wahhid sufufahum saffan ka'annahum bunyanum marsus. Allahumma alayka bil yahudil zalimin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma alayka bil yahudil zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma kun li ikhwanina al-muslimina fi Filastin. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim ya man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.